Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syafa'ati Rasulillah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa nahus khususan ila jami'il masyayikhina bi istadina dan muallimina wa nahus khususan ila musannif kitab Fathul Syekh Muhammad bin Qasim rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi syai'un lillahi min al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun ay hadza fasun, adapun ini itu sebuah pasal. Fi dzikri syai'in, pasal yang menyebutkan sesuatu. Minal a'yani, dari beberapa wadah. Bahasa Indonesia tetap wadah sama ya. Wadah itu bahasa Indonesia apa? Wadah sama. Minal a'yani, dari beberapa bukan wadah. Apa? A'yan. Beberapa benda ya. Kalau ngain itu sebenarnya sesuatu yang terlihat mata ya. Ngain itu yang bisa dilihat mata. Minal a'yani, saya ingatnya itu awani ya, awani jahil. Maksudnya wajah. Minal a'yani, dari beberapa barang atau beberapa sesuatu. Sifatnya a'yan al-mutanajjisati, yang mutanajis, terkena najis. Wama, dan menjelaskan tentang sesuatu selama yadhura, yang bisa menjadi suci opoma minha, dari a'yan mutanajis. Bisa menjadi sucinya bidibari, sebab disamak. Wama, dan menjelaskan sesuatu silahnya malayat guru, yang tidak bisa menjadi suci opoma. Jadi ada juga pembahasan di sini menjelaskan tentang ngain-ngain yang mutanajis, menjelaskan tentang yang bisa menjadi suci padahal itu najis, dan yang tidak bisa menjadi suci. Wajuludul maitati, adapun kulit bangkai. Wajuludul maitati, adapun kulit bangkai. Kulluha, ya seluruhnya jildal maitah. Kulluha, ya seluruhnya jilbul maitah. Ikutat huru, bisa menjadi suci opo jilbul maitah, bisa menjadi suci bidibari, sebab disamak. Karena setiap maitah pasti najis ya, setiap bangkai pasti najis. Bangkai itu ya bisa berasal dari hewan yang tidak disembelih, mati pasti. Memang hewan yang tidak bisa dimakan, mati pasti bangkai. Ataupun hewan yang bisa dimakan tapi tidak disembelih, bangkai juga ya. Nah, ada kulit bangkai yang bisa menjadi suci sebab disamak. Sawaun, iku sama saja. Fidzalika, pada masalah penyamakan. Sawaun, iku sama saja. Fidzalika, dalam masalah hukum suci sebab disamak. Fidzalika, pada masalah menjadi suci sebab disamak. Maitatu makulil lahmi, utawi bangkai dari hewan yang bisa dimakan. Wa ghairihi, dan selain maitah makulil lahmi. Kalau sampean ghairuhu apa ghairihi? Apa? Ghairihi apa ghairuhu? Kalau ngatofnya, kalau misalnya wamai tatu ghairihi, kalau saya ngatofnya begini, jadi menakdirkan wamai tatu ghairihi, bangkai selain makulil lahmi. Jadi sebenarnya saya kasroh. Seluruh bangkai, seluruhnya bisa menjadi suci
dengan cara dicimak. Kulit bangkai bisa menjadi suci sebab dicimak, baik itu dari hewan yang bisa dimakan atau yang tidak bisa dimakan. Wa kaifiyatud dabghi. Adapun tata cara menyamak yang tidak bisa dimakan ya seperti buaya, ular ya. Itu enggak, ular kan buaya tidak bisa makan. Itu kulitnya masih bisa disamak. Itu karena misalkan ada tas buaya nih, tas ular nih, dompet ular. Itu kalau mau buat sholat harus itu cari tahu dulu ini bisa mak enggak nih. Kalau dompet dari kulit apa? Kulit ular itu kan dia kemungkinan besar ya disamak apa enggak begitu. Kalau disamak berarti udah suci. Kalau belum disamak ini najis ini dompet ular itu. Kecuali kalau dapat sapi, misalnya dapat sapi, ini lah bisa dari sapi yang disembelih, bisa dari bangkai, ya kan? Tapi kemungkinan dari bangkainya kecil. Wa kaifiyatut tabri, adapun tata cara menyamak iku ayun zanga, hendaknya dicopot, dilepas. Apa fudulul jildi, lebihannya kulit. Pokoknya selain kulitnya harus dibuang. Misalkan seperti daging-dagingnya, daging-dagingnya itu dibuang, dikerik ya, dibersihkan. Wa ayun za'a, dilepas atau dihilangkan. Apa fudulul jildi, lebihan kulit. Maksudnya selain kulit harus dibuang dulu. Mimma dari sesuatu, silahnya ma ya fanuhu, ya mimma ya fanuhu. Silanya ma ya fanuhu. Itu kayaknya ada yang membaca nggak ya, kan ada yu'affinuhu, afana yu'affinu. Kalau dulu ada yang juga mengajar afana yusmilu, afana yu'finu. Kalau afana yufin atau yu'afinu itu sama seperti apa nih faedahnya, sama apalah sama fa'al itu sama-sama muta'addi, sama memuta'addikan. Kita pakai yang yu'afinu saja, kayaknya lebih familiar yang yu'afinu. Kalau sama dulu apa? Yu'afinu. Silahnya ma yu'affinuhu, yang membuat bau opoma ing kulit, ing jildi. Mimanya dari sesuatu sama yu'affinuhu, yang membuat bau opoma ing jildi, kulit. Bayanya ma minadami, nyatane darah, wanahwihi, dan semisalnya darah. Membuangnya, mencopotnya dengan apa? Menghilangkan lebihan kulit yang nanti bisa membuat bau. Bisain, dengan sesuatu, sifatnya herifin, yang sepet. Bahasa Indonesia apa sepet? Pesat. Iya, sepet itu rasa. Rasa sepet. Apa itu sepet? Kalau rasa sepet
hampir mirip kayak kecut nih, sepet lah. Mirip sama kecut, tapi bukan kecut kayaknya seperti itu. Tapi kalau kecut kan sempit, tapi kalau sepet itu apa ya maksudnya? Mungkin antara tengah-tengah antara pedas dengan kecut. Kayaknya itu loh, sepet gitu. Kalau tai darah dimakan itu sepet. Tai darah ini ya sabun suci itu kalau dimakan rasanya sepet. Gitu. Tai darah ini kalau di sini gambarannya kayak tai darah. Kalau dimakan itu sepet rasanya. Yang pernah makan tai darah tadi. Nah di sini contohnya juga tai darah atau kayu apa ini ya? Kayu yang sepet lah. Dengan sesuatu disaiin dengan sesuatu sifatnya khirifin yang sepet. Contohnya kaasfin seperti pohon pahit. Jadi pohon yang pahit itu kalau dimakan sepet, agak sepet rasanya. Ya seperti itu kalau kayak ini makan pisang yang masih hijau terus saya sepet. Nah seperti itu. Kang aswin seperti pohon pahit. Aswin ini pohon yang adanya di timur tengah kayaknya nih. Kalau di sini gambarannya itu pohon yang apa ya, Pratawali kalau di sini. Tahu Pratawali? Nggak tahu ya? Ya kan? Jadi aslinya juga ya nggak ada di Indonesia. Pratawali aja orang Medan nggak tahu. Ya, kayak itu kadang ada istilah nama yang memang di sini mungkin nggak ada, mungkin namanya beda. Gitu. Ya di Arab katanya nggak ada pelem, bahasa Arabnya pelem mangga, tetap mangga. Karena di sana nggak ada gitu. Kayak unta di Indonesia itu ibil kan bahasanya unta ya. Itu kok bisa kok orang Indonesia menerjemahkan ibil itu unta, padahal di Indonesia nggak ada unta. Harusnya nggak bisa gitu, harusnya tetap ibil saja menyebutnya, karena di Indonesia nggak ada unta harusnya. Tapi mungkin itu karangan siapa ya? Pertama kali karangan siapa yang menyebut itu unta. Walaupun ada apa sing ada al khirifu sesuatu yang sepet iku najisan najis. Contohnya kadar ki hamamin kadar ki hamamin seperti kotoran burung. Kalau sesuatu yang sepet itu najis pun masih boleh untuk menyamak. Oh, ini walau berarti launya lau apa syartiyah, bukan lau boyah. Walau kana. Biasanya kalau lau boyah itu di tengah-tengah terus disertai dengan wawu. Kalau lau yang syartiyah tidak selalu dengan wawu. Tapi kalau lau boyah pasti dengan wawu. Agak sedikit ciri-cirinya. Walau kana dan walaupun ada opo al-khirifu sesuatu yang sepet iku najisan najis kadar ki hamamin seperti kotoran burung dara. Kafa jangan lau kafa mangka mencukupi. Opo kotoran burung dara tidak beri di dalam menyamak. Begitu nggak kemarin maknanya? Apa lau boyah ini maknanya? Tahu. Kalau saya launya lau syartiyah, jawabnya kafa itu. Jawabnya lau kafa maka mencukupi opo darkil hamam, apa kotoran darah itu mencukupi fitdabati pada untuk mencamak. Illa jildal kalbi kecuali kulitnya anjing wal khinziri lan babi. Wama dan kulitnya hewan silema tawalada yang keluar opoma minhuma dari kalab wal khinjir
aumin ahadihima atau dari salah satunya kalb dan khinzir ma hayawanin beserta hewan sifat hayawanin tohirin yang suci. Fala yadhuru maka tidak bisa menjadi suci opo jildal kalbi wa ma tawallada minhuma aumin ahadihima, tidak bisa suci dari seperti samak. Nah, semua tadi kan bilangnya semua ya, kulu. Jadi bahasanya kulu di atasnya. Kuluha tatuhuru tiba. Tapi ilah jildal kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma min ahadihima. Wa adbul maitati adapun tulang bangkai wa sya'ruha dan rambutnya bangkai itu najisun najis. Wa kada dan itu seperti admul maitah yang najis. Al maitatu adapun maitah aidon halnya malih. Wakada dan itu seperti tulang dan rambut yang najis. Al maitatu utai bangkai aidon halnya seperti tulang rambut iku najisatu najis. Maksudnya bangkai yang misalkan ada kan di tubuh hewan itu ada kulit, ada apa? Ada tulangnya, ada rambutnya. Yang belum disebutkan itu berarti selainnya disebut maitah, seperti dagingnya kan nggak disebut, belum disebut, kan dagingnya bangkai. Ini disebut wakada maitah. Maitah di sini adalah selain tulang, selain rambut, selain kulit. Ya. Wakada dan begitu juga seperti tulang dan rambut al maitatu utawi dagingnya bisa daging maitah. Aidon halal malik najisatu najis, dagingnya maitah najis. Wa uridu dan menghendaki siapa musonif biha dengan maitah, biha dengan maitah iku itu ya. Wa uridu dan menghendaki siapa insun musonif biha dengan maitah menghendaki azailatal hayati, aruta yuridu. Warudu dan menghendaki siapa yang sun musonef dia dengan yang dimaksud maitah saya terbayang-bayang bacanya iku ya. Kenapa ini? Padahal tidak ada harusnya yang menyebabkan itu menjadi itu. Tapi rasanya saya ini rasanya dulu biasa baca itu. Waridu dan menghendaki siapa saya memusonef dia dengan maitah menghendaki azailatal hayati ing hilangnya kehidupan biwairi dakatin dengan tanpa sembelihan sifatnya dakatin syara'an yatim yang berbangsa syara'. Fala yustasna dan tidak dikecualikan. Fala yustasna dan tidak termasuk bangkai. Fala yustasna maka tidak termasuk bangkai hina idin pada ketika diharapkan, hina idin pada ketika diharapkan, ketika uridu bihaza ilal hayah. Opo sing tidak dikecualikan janinul mudzakkati, janinnya hewan yang disembelih. Opo yang tidak termasuk bangkai
janinun muzakati, janinnya hewan yang disembelih, idza kharaja ketika keluar opo janin min batni ummihi dari perutnya ibunya janin, maitan hale sudah mati, bi anna zakatahu karena sesungguhnya sembelihannya janin iku fi zakati ummihi, termasuk pada sembelihannya ibunya janin. Karena Musonef menghendaki makna maitah adalah hewan yang hilang nyawanya tanpa disembelih. Menurut Musonef, maitah itu hewan yang hilang nyawanya tanpa disembelih. Maka tidak termasuk ke dalam bangkai itu janin janin hewan yang disembelih. Misalnya ada sapi disembelih, ternyata di dalam perutnya ada janinnya, maka janinnya walaupun tidak disembelih, hukumnya tetap bukan bangkai ya, seperti hukumnya ibunya ini. Wakadaran itu seperti janin, warehu utawi selain janin. Minal mustasnayati dari pengecualian-pengecualian al-madhkurati yang disebutkan fil mabsutati pada kitab-kitab yang panjang keterangannya. Ada pengecualian lain yang tidak disebutkan di sini. Sumastasna lalu mengecualikan siapa Musonef. Sumastasna lalu mengecualikan siapa Musonef min sya'ril mait min sya'ril maitati dari rambutnya metah, mengecualikan kaulahu ing perkataannya Musonef rupane kaul illal adamiyah, kecuali rambutnya maitahnya Adam, rambut dari mayitnya anak Adam. Fa inna syarahu, maksudnya sesungguhnya rambutnya maitahnya Adam atau mayit dari Adam, kalau anak manusia sudah meninggal, rambutnya ikut tahirun masih suci, kalmai tadihi seperti hanya mayitnya dari anak Adam. Wallahu a'lam.